Tommy Agus Abrianto. Halo, apa kabar? Halo, Mas. Baik, baik, baik. Iya bro, kondisi nih di Surabaya. Surabaya, karena pandemi, ya tetap ada PSBB kemarin terbaru. Hmm. Jadi tetap waktu kemarin kita meeting sama pelatih Floorball Surabaya, anak-anak tetap untuk berlatih di rumah. Kami pantau harinya cuma hari Minggu. Iya, soalnya aku selalu stalking bro, Instagrami, Instagram dari Floorball Surabaya itu kok seru, asik gitu. Mereka tetap tetap masih bisa latihan meskipun lewat online. Selama COVID-19 ini, pandemik ini, PSBB, gimana arek-arek bro, perkembangan anak-anak di Surabaya? Untuk di sini, di Surabaya sendiri itu ya karena kondisi mereka kan sekolah di rumah. Jadi kemungkinan kami akan dibagi di tim karena kita punya grup WhatsApp. Jadi grup WA itu kami lakukan koordinasi ya, baik pelatih maupun atlet. Karena mereka tidak sekolah mungkin banyak banyak bosan lah untuk pelajaran materi selalu online dan sebagainya. Mungkin dia yang kita putuskan latihan di rumah untuk berolahraga di rumah. Jadi kami kasih program latihan ya, karena saya di Floorball Surabaya-nya hanya menjadi pengurus sama ditunjuk sebagai manajer oleh Pak Kevin selaku ketua umum. Jadi kami koordinasi dengan pelatih yang aktif di kita tetap himbau mereka di mana untuk di rumah saja, kemudian menjaga kesehatan, pola makan. Sekarang puasa, jadi gaya hidup, kemudian ada informasi pun terutama untuk apa namanya anak-anak nomor satu itu sekarang itu aja sih, Mas. Anak-anak antusias banget ya, meskipun latihannya berupa online ya bro. Betul, ya betul. Jadi kemungkinan besar mereka kan juga online untuk sekolah. Akhirnya kami apa namanya kami manfaatkan hal tersebut untuk memantau anak-anak. Dari 20 anak kemungkinan besar yang aktif hampir separuh sih, karena kita tidak bisa membatasi karena kuota internet ya. Ini kan mereka mendulukan sekolah daripada berlatih dulu karena kondisi seperti ini. Jadi kami maklum, di beberapa saja yang kita ambil gambar untuk aktif di sosial media terutama. Karena eh, yang pengurus di beberapa tahun lalu kami untuk bertekad untuk lebih maju lah daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Terutama saya juga baru sebenarnya pengurusnya Surabaya ini. Gitu. Mantap, mantap. Gak apa-apa bro, sama. Karena Jadi, tapi saya yakin suasana COVID ini nggak tidak menurunkan antusias teman-teman di Surabaya dan di seluruh Indonesia khususnya. Dan saya coba mengangkat di Surabaya ini karena berharap antusias itu kan menular. Kalau katanya pelatih saya dulu, hmm, Pak Haryanto itu kan pernah bilang kan, hmm, Tommy mungkin kenal juga sama beliau ya. Antusias itu kan ya menular. betul. Salah satu dosen juga. Antusias itu kan menular. Jadi harapannya supaya semuanya bisa mengikuti jejak yang dilakukan dari floorball di Surabaya. Rencana ke depan apa, Bro? Untuk floorball Surabaya, terutama
ya kami punya rancangan sebenarnya, Mas, karena tindakan belum diakui oleh KONI Surabaya. Jadi, kemungkinan besar di tahun ini, setelah pandemi, semoga ini cepat berlalu, kami tetap akan menembus ke KONI Surabaya. Jadi, Mm-mm. misal kita belum dinyatakan sebagai anggota di KONI Surabaya, kita hanya meminta untuk, sekedar meminta nama di piala KONI-nya, karena di akhir tahun kami ingin ada kejuaraan antara Surabaya sendiri, baik klub maupun antar sekolah untuk, dalam bentuk, piala KONI. Jadi seperti itu, kemungkinan besar. Untuk tahun berikutnya kami akan berusaha keras, akan diakui oleh KONI Surabaya. Kita akan membantu Pemprov terutama. Jadi, kami di sini tidak bisa melangkahi pengurus provinsi, jadi ya kami sekedar untuk mendorong, memotivasi teman-teman yang di provinsi, kemudian kita juga PR besarnya kan di pemasalan. Mm-mm. Karena ini sebenarnya kami sebagai pengurus itu sudah mengajukan sebagai tuan rumah kejurda, Mas. Mm-mm. Jadi koordinasinya dengan teman-teman UKM, Floorball, UNESA, kemudian Mm-mm. sama beberapa pengurus provinsi. Mm-mm. Jadi provinsi sendiri juga oke untuk apa namanya, disetujui adanya kejurda. Kami dari, pengurus FESI membentuk panitia kecil untuk panitia kejurda. Kemarin kita sudah bergerak sampai kita sudah, membuat grup untuk panitia sendiri, kemudian membuat grup untuk manajer, atau perwakilan dari kota kabupaten. Sementara kami hanya 8 kota kabupaten yang akan siap, mengikuti kejurda. Itu sebenarnya di bulan April ini kami akan menggelar, tapi karena pandemi terpaksa kita untuk mengundurnya, kemungkinan besar di akhir tahun. Itu adalah pembuktian dari teman-teman floorball, terutama di kalangan kota kabupaten, mereka terorganisasi di, UKM Floorball UNESA sementara, karena mereka-mereka yang aktif dan mereka juga fight ya, mereka luar biasanya itu, Jer Basuki Maufionya itu terlihat Yes. jelas gitu, Mas. Mantap. Jadi iya, mau sukses ya kita harus bondo dulu kan. Nah, jadi kita bondo. Sama, eee, kita contoh kecil nih, ini bukan curhat, tapi ini adalah realita bagaimana cabur itu memutar untuk sponsorship sponsorship untuk memutar cabur kita. Jadi ini yang kemungkinan besar kami lakukan, ya terutama, saya di bidang, apa namanya, beberapa teman pengusaha online misalkan. Contoh kecil ya di sini, kenapa Glasius ini adalah milik owner-nya adalah Pak Kelvin selaku Ketua Umum Mm-mm. Floorball Surabaya. Beliaunya total dalam mendukung Floorball Surabaya. Akhirnya kita sebagai pelaku di Floorball Surabaya kita harus memberi imbas dong. Jadi inilah, antara kerjasama dengan, eee, perusahaan, sponsor online maupun yang offline untuk membantu tim kita, gitu. Di sini juga ada ROT Apparel, sebenarnya apparel-apparel itu banyak, tapi Mm-mm. kita pilah-pilah Mas di sini. Misalkan, aparel A mendukung waktu tim Surabaya, aparel yang B kita fokuskan untuk mendukung di event. Jadi kita buat, di event itu, memaksimalkan aparel B. Tapi untuk tim Surabaya, eee, masih menggunakan, aparel yang A ini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada, ini berita Jatim ini yang di sini. Ini adalah sama berita online. Saya berkoordinasi dengan beliaunya ya, karena apa sih, floorball kan perlu gitu Mas ya, Mm-mm. ada media online Perlu sampai ke aktualisasi ya, trial hal untuk kayak untuk betul diperketahui di betul masyarakat. betul. Jadi Karena kerjasama. karena Iya, memang heeh, di Jawa Timur betul. itu Tom, eh, kekuatan floorball di Jawa Timur itu sangat diperhitungkan di kancah nasional Tom. Jadi mustahil itu bisa bertahan tanpa adanya development yang baik di kabupaten kota di Jawa Timur. Dan Betul. itu butuh pengorbanan yang luar biasa untuk teman-teman di sana. 34 kabupaten dan kota ya, seingat saya Tom ya. Betul. Tidak salah ya. Mhm.
Itu mungkinan separuh lah. Kemarin itu audiensi waktu sama KONI Jatim itu kami secara tidak resmi. Secara tidak resmi untuk bertanya. Kita hanya sekedar bertanya, bagaimana sih jalannya floorball Jawa Timur itu di kalangan KONI Jawa Timur. Mereka menjelaskan. Dan itu off the record saja, mungkin biar pengurus provinsi yang mengurus. Jadi kami yang di Pengcap ini tidak menunggu, tetap kita aktif sambil kita mendorong di Pengprovnya. Jadi itulah yang bisa kami lakukan, terutama di pemasalan. Luar biasa di Jawa Timur itu begini. Mereka belum ada Pengcap, Pengkap, mereka sudah main bagus gitu. Contoh lah Kediri ya kan. Kediri itu di Kediri itu pemainnya bagus-bagus. Mereka bahkan sampai dengan nasional. Mereka pernah ikut jurnas di pelajar di Jakarta. Juara 3 tingkat nasional. Iya, juara 3, betul. Siapa yang minat Tom? Lupa. Siapa namanya? Yang pelatih Kediri? Saya lupa namanya. Suaranya kurang keras. Pelatih. Suaranya kurang keras. Lupa namanya siapa tuh? Pelatih dari Kediri. Pelatih Kediri Saru. Ah iya, Saru. Saru itu luar biasa karena itu tadi semangatnya dan sebagainya. Nah, akhirnya kami arahkan untuk membuat pengurusan gitu. Alhamdulillah tahun ini mungkin kita sama-sama akan dilantik sama Pemprov sebenarnya. Diberi minimal 3 beri SK untuk resminya kami sebagai Pengcap sama Pengkap gitu sih sebenarnya. Ada berapa sekolah di Surabaya tuh? Atau berapa klub di Surabaya? Suaranya kurang jelas. Suara klub atau sekolah di Surabaya? Suaranya kurang jelas. Klub di Surabaya. Kalau di Surabaya sendiri kita kan ada 2, kita buat 2. Jadi satu sekolah itu bisa membuat klub sekalian. Oh iya. Jadi kita pakai 2 jalur. Iya. Untuk ketua klubnya kan sudah jelas kita pakai kepala sekolah. Jadi data terakhir terhadap bis kami itu yang di SMA masih ada 3. Kemudian SMP ada 4 sekolah. Kemudian SD ini yang luar biasa sebenarnya. Ada sekitar 7 sekolah yang sudah aktif mengikuti beberapa event ya. Tapi kita juga tidak memaksakan sekolah tersebut ikut hanya putra saja atau putri saja kah. Jadi itu bebas buat mereka yang terbaik yang mana. Mantap. Terakhir Tom, harapanmu apa Tom? Teman-teman football di Jawa Timur. Harapan saya secara pribadi sih untuk floorball ini bisa maju dengan pesat karena apa? Satu, alatnya ini adalah masih safety, Mas, terbuat dari plastik. Kemudian permainannya permainan game, ya kan? Saling menyerang, mencetak gol itu seru. Dan tantangan bagi pengurus yang mau pengurus floorball ini, tantangan tersendiri adalah membungkus sebuah event floorball ya seperti kalangan dunia. Nah, itu yang sebagai tantangan kami sebenarnya. Tunggu sajalah, kita juga akan menyiapkan liga, Mas. Lupa ini yang kita di Surabaya siap melaksanakan liga. Liga Floorball Surabaya. Betul. Kita sementara di nomor SD itu akan ada 2 divisi. Ya. Yang 7 dari Surabaya, 2 dari luar Surabaya. Jadi Madura kemarin sudah siap sebenarnya untuk mengikuti. Ada SD 1 SD yang mau ikut. Kemarin yang di SMP Anur itu mereka juga ikut. Jadi harapan saya itu tadi semuanya stakeholder mendukung kita dari pihak sponsorship, pihak orang tua, kepala sekolah maupun yang terlibat terutama di UKM UNESA, ya, Floorball UNESA itu.
Dan harapan yang paling utama yaitu floorball Indonesia atau pusat melibatkan di Pemprov Jatim agar KONI Jatim di sini melegalkan kita semua dan insya Allah pasti kita lebih maju gitu aja. Jadi tunggu tanggal mainnya untuk floorball Surabaya ada tiga agenda besar. Yang satu kan sudah terlaksana terpuslacap. Yang pertama kita ada tur luar Surabaya untuk tim floorball Surabaya. Kemudian besar di Banten, tunggu juga di Mas Fajar. Ya kan Mas Fajar selaku pengurus Banten, kami akan tantang permainan Banten di kategori usia 19 tahun ke bawah. Kami Ya, akan bawa ke sana putra dan putri untuk sparring. Ya, yang kedua nanti saya kami tuan sampaikan, rumah ke Jurda. nanti akan saya Ya, sampaikan ke Ketua Umum Pemprov siap. Banten, Ya, Mas Tommy. betul. Ini Kalau saya, pandemi, ini yang akan saya galangkan menabung buat pemain-pemain saya. Jadi pemain saya akan menabung untuk kita tur ke Banten, kita sparring di sana. Gitu. Yang kedua ada gelar yaitu Kejurda kita tuan rumah di Surabaya. Kami sudah siap. Yang ketiga yaitu Liga. Liga ini sudah digodok sama beberapa panitia saya yang sudah siap ya, sponsorship maupun teman-teman yang akan mau mendukung liga terutama di SD dan juga SMP. Untuk yang kategori usia bebas kami belum berani Mas karena mayoritas mereka-mereka itu masih punya tim yang harus dimasalkan. iya, iya, iya. Jadi mohon maaf mungkin banyak masukan, oh ya harus bebas usia. Tenang ada waktunya kalau itu. Betul, betul. Sementara kami siap untuk Untuk di untuk Liga saat SD sama ini, SMP. untuk saat ini difokuskan ke Mm-mm. sport development dulu ya. Betul, betul. Itu Ketika nomor satu. Betul. alat sudah Betul. bagus, baru Betul. akan ada untuk Betul. segala umur. Oke, Bro, terima kasih banyak udah Siap, siap, siap. sharing-sharing tentang floorball di Surabaya dan Jawa Timur dan semoga harapan Mas Taufik didengarkan oleh Amin. yang Terima mempunyai kasih Mas Fajar. Siap, kepentingan. terima kasih. Kita doakan. Ketemu di Banten nanti ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.